Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kajian sore hari ini temanya orang pakai umum. Saya kemarin di WA sama Bu Win, temanya adalah adab konflik suami istri. Apa kasih konflik pokoknya Bu. Ya, yang penting adalah tujuannya membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita membicarakan rumah tangga, kalau kita itu pengen keluarga kita rukun terhindar dari konflik, sebagaimana rumah tangganya Kanjeng Nabi, itu bukan ditentukan oleh rumahnya, tetapi oleh isi rumahnya. Kita ini ibu-ibu jamaah rahimakumullah, walaupun itu bangunannya tinggi, gede, maglong-maglong, kalau isinya adalah orang sakit, tetap namanya adalah rumah sakit. Walaupun rumahnya itu walaupun gedungnya itu tinggi, penuh AC, semuanya fasilitas ada, tapi kok isinya itu orang ODGJ, ya tetap namanya adalah RSJ. Walaupun gedungnya itu luas hektaran, tapi kalau isinya ternak, ya tetap namanya adalah kandang. Rumah tangga yang hebat itu tidak ditentukan oleh bangunannya, tetapi oleh isi rumahnya. Kanjeng Nabi Muhammad itu Bu, berani menyebut rumah beliau sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Padahal kalau dihitung-hitung ibu-ibu, dilihat-lihat, rumahnya Kanjeng Nabi itu tidak seperti rumah kita. Nuwun sewu. Kok misalnya zaman dulu itu sudah ada bantuan dana sosial, mungkin Kanjeng Nabi sudah termasuk daftar PKH. Sudah termasuk daftar bedah rumah. Kenapa? Nuwun sewu. Rumahnya Kanjeng Nabi pintunya saja nggak seperti kita. Bagus kita. Nabi pintunya ya cuma dari kayu biasa. Tempat tidur beliau nggak kayak kita yang spring bed, kasur, dipan macam-macam. Rumah tangganya Rasul itu selimutnya itu cuma dari pelepah daun kurma. Selimutnya saja diparuh. Kalau musim panas dipakai untuk alas. Kalau musim dingin separuh untuk alas, separuh untuk kemul. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita ngomongin soal rumah tangga yang sakinah terhindar dari konflik, bukan soal rumahnya, bukan soal fasilitasnya, tapi soal diri kita piyambak. Nah, saya ingin menyampaikan terutama kepada ibu-ibu. Ini nama pengajiannya apa Bu? Al-Hikmah. Kepada ibu-ibu pengajian Al-Hikmah, saya mengucapkan selamat kepada panjenengan semua. Kenapa? Ada hadis dari Kanjeng Nabi yang menyatakan wanita solehah. Insya Allah ibu-ibu di sini wanita solehah semua. Istri-istri solehah semuanya. Itu adalah dapat tingkat paling tinggi, fasilitas paling mewah Bu. Tidak ada orang manusia di jagat ini yang fasilitasnya melebihi ibu-ibu wanita solehah. Apa Bu kata Kanjeng Nabi? Wanita solehah itu besok ketika mau masuk surga boleh masuk pintu mana saja yang ia suka. Jadi surga itu Bu ada banyak pintu. Ada pintu sholat, pintu zakat, pintu sedekah, pintu haji, pintu macam-macam. Nah, ibu-ibu wanita solehah itu boleh masuk pintu surga yang mana saja. Amin Allahumma amin. Beda kalau laki-laki Bu. Saya sama Mas ini ya. Mas sama Pak Mas Wahyu, Pak Wahyu nih. Saya sama Pak Wahyu ini. Ewadene kok mlebu swarga. Lawang iki lho cetha Bu. Lawange mlebu lawang iki lho jelas. Ewadene mlebu surga. Apa meneh nek ora, nauzubillah. Lah,
Kita nih laki-laki Bu, tidak pasti pintunya mana. Tapi ibu-ibu semuanya, lawang swarganya itu bebas. Sak senenge meh milih sing diperbolehkan. Cuma ada syaratnya. Syaratnya apa Bu? Syaratnya ada 4. Syaratnya ora abot-abot Bu, cuma 4 saja. 1, melaksanakan sholat wajib, sholat 5 waktu. 2, melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan. 3, melaksanakan sedekah wajib, sedekah wajib yaitu zakat fitrah atau zakat mal. Saya cek dulu, ibu-ibu sudah belum melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah. Bu, sudah belum melaksanakan puasa Ramadan? Sudah. Bu, sudah belum melaksanakan zakat? Sudah. 3 udah bagus Bu, selamat ini. Tinggal siji. 1 atau itu apa? Yaitu taat pada suami. Pak, aku nanti bojoi Pak. Ya alhamdulillah malah. Lho nanti bojoi telu syaratnya wong telu tok ta Bu. Wis mlebu surga. Mas aman, malah aman. Sudah enggak punya suami berarti syaratnya wong telu tok ya. Aman. Lah bagi ibu-ibu yang masih punya garwa, yang garwanya masih ada, harus syarat keempat ini terpenuhi, yaitu apa? Taat pada suami. Kenapa Bu? Kok Kanjeng Nabi menyebutkan yang wajib-wajib saja? Puasa wajib, sholat wajib, sedekah wajib. Asline Bu, asline. Itu kalau ikut hadis ini, panjenengan tuh nggak usah sholat sunnah itu tidak masalah Bu. Ibu-ibu ya, ibu-ibu. Ibu-ibu tuh nggak usah sholat sunnah tidak masalah. Yang penting sholat wajib. Ibu-ibu tuh nggak usah kok yang namanya itu puasa sunnah itu nggak perlu Bu. Yang penting puasa wajib. Apalagi puasa sunnah Bu. Puasa sunnah ibu-ibu itu harus minta izin kepada suami. Kalau suaminya mengizinkan boleh puasa, kalau nggak mengizinkan tidak boleh. Aslinya ngono Bu. Tapi ya kalau saya terus terang sama istri saya tidak pernah melarang istri saya untuk puasa sunnah. Kenapa? Wong tak kongkon tak mangkat. Apa malah dipenging tambah ra poso. Ya Allah Bu. Allah itu Kanjeng Nabi memerintahkan ibu-ibu untuk yang wajib-wajib saja. Kenapa? Karena untuk taat pada suami, kalau ibu-ibu itu betul-betul taat pada suami, waktunya habis untuk melayani rumah tangga, ngerumat anak, ngerumat bojo itu waktunya udah habis. Contoh paling gampang kalau besok puasa Bu. Misalnya nih, kalau kita nih bangun jam 3, bapak-bapak bangun jam 3 bisa sholat tahajud, puasa Ramadan. Tapi ibu-ibu bangun jam 3 harus masak. Ora sempet tahajud. Nyetake kompor. Kompore cedhake wong liwat sik ngliwat berhasil dipesusi. Jebule lali ora disegleke. Ora mateng-mateng. Bapak-bapak Bu, habis tahajud bisa wiridan, bisa baca Quran. Ibu-ibu setelah masak gugah anake. Ya nek anake mung siji. Nek anake akeh. Iki digugah kae sik turu. Iki tangi iki turu meneh. Anake wis tangi kabeh, bapake sing turu. Ora rampung-rampung. Nanti habis sahur, bapak-bapak, anak laki-laki bisa subuhan ke masjid, qobliyah macam-macam sama zikiran. Ibu-ibu asa-asa. Udah asa-asa jek kepikiran nyegat bakul belanjan. Ngosone meh buka mbek apa wis dipikir. Waktunya itu udah habis, Bu. Maka yang ingin saya sampaikan pada ibu-ibu untuk jadi rumah tangga yang solihah, syarat 3 ini harus dilandaskan pada iman kepada Allah, mengharap pahala dari Gusti Allah. Kenapa Bu? Saya mewakili suami ya Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya mewakili para suami terus terang. Tidak semua suami itu baik. Tidak semua suami itu solih. Kalau ibu-ibu melakukan semua aktivitas rumah tangga
demi mengharap balasan atau aleman sanjungan dari suami, siap-siaplah kecewa. Kecewa, ibu langsung kecewa. Ya. Langsung kecewa. Ya kok saya tak alon-alon. Kalau kita itu berharap misalnya tambah belanja, tambah uang nafkah atau tambah sanjungan aleman. Oh, kalau kita berharap pada manusia, Bu, siap-siap kecewa. Kenapa? Terus terang tadi, tidak semua suami itu baik. Tidak semua suami itu solih. Pak Wahyu loh, Pak. Maka Bu, orang kita nih yang namanya ibu-ibu, contoh paling gampang nih Bu, ya. Kita itu kan dalam kehidupan rumah tangga harus ikhlas. Contoh paling gampang saya tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau panjenengan tuh masak, kira-kira tuh masaknya tuh ikhlas apa tidak Bu? Ikhlas ya Bu. Tapi nek kira-kira wis masak kesel-kesel bar ki rak dipangan emosi ta Bu? Lho kuwi. Ya ora. Wah dimasake angel-angel maca dipangan. Sesudah tak pasake meneh. Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, itulah yang harus kita tanamkan, terutama mohon maaf kepada ibu-ibu. Oh, saya masak itu bukan karena suami saya pengen makan. Saya masak itu bukan karena pengen dihabiskan. Saya masak itu bukan karena ini dan itu. Tapi saya masak adalah oke, memang tugasku. Itu memang kewajibanku. Belajar larang kabeh ben. Kembali. Ini malah jadi kok. Kembalinya Bu, kembalinya adalah kepada Allah. Saya akan ngasih contoh begini Bu, bahwa yang namanya suami istri itu kan Gusti Allah tuh sudah pengalaman juduk-juduk wong ya Bu ya. Jadi jangan ampun semelang sama Gusti Allah. Allah tuh udah pengalaman juduk-juduk wong. Ada pasangan yang memang apik ketemu apik, namanya penyempurna. Apik ketemu apik. Contohnya siapa? Ya Kanjeng Nabi sama Ibunda Khadijah. Kanjeng Nabi bagus, Ibunda Khadijah ayu. Nabi Yusuf bagus, Zulaikha ayu. Ali Sayyidina Ali bagus, Fatimah Zahra ayu. Wes apian, sing lanang apian, sing wedok ya apian luman. Yang satu rajin ibadah, yang istrinya juga solehah. Kalau begini itu namanya surga dunia. Alangkah indahnya. Itu surga dunia itu Bu namanya. Tapi kita tidak menutup mata Bu, tidak menutup mata. Ada kadang Gusti Allah itu menjodohkan manusia bukan untuk penyempurna, tapi untuk penyeimbang juga sebagai ujian. Ada Bu nek ngantenane kadang ndelok, waduh sing wedok nganten wedok wayu. Wah sing lanang welek. Jenengan ora sama itu, ya Allah, mesake sing wedok. Salah ndelok ya. Apa meneh Pak Wahyu udah nikah belum nih Bu? Belum. Oh ngantenannya lho. Sama. Kadang Bu wong lanang Bu, kita ini wong lanang, nek ndelok nganten wedok ayu sing nganten lanang elek. Alah ya Allah, ngono ngerti ambek aku lho. Kadang jodone. Kalau fisik mungkin masih enggak masalah Bu, tapi nyatanya Gusti Allah kadang memberikan yang solih atau solihah ketemu yang tidak solih-solihah blas. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam itu kurang apa solihnya karena beliau Nabi, tapi istrinya sesat kafir. Nabi Lut seorang Nabi, tapi istrinya kafir. Termasuk juga kalau panjenengan besok ada namanya Asiyah. Asiyah itu suaminya siapa Bu? Suaminya siapa? Asiyah itu istrinya siapa Bu? Istrinya Fir'aun. Asiyah solihah, Fir'aunnya sesat. Orang mau sesat, ngaku sebagai Tuhan.
Tapi kenapa Bu kok bisa Asiyah masuk surga? Padahal suaminya itu sesat. Karena memang untuk jadi wanita solehah itu tidak dipengaruhi oleh suami. Aslinya Bu, suami soleh itu rapati penting. Loh tenan Ibu, salah iman itu suami soleh rapati penting Bu. Jadi kalau ada ungkapan Jawa, suwarga manut neraka katut. Itu tidak ada dalam Islam. Salah itu. Kenapa? Yang namanya panjenengan swarga ya karena jenengan beramal dengan baik. Tapi kalau neraka enggak ada istilah neraka katut, neraka ya neraka karepmu dhewe. Mangkat dhewe. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kunci dari segala kehidupan rumah tangga itu adalah balik kepada Gusti Allah. Saya ini Bu, kebetulan di rumah itu kadang jadi jasa konsultasi. Konsultasi apa? Ibu-ibu itu loh yang kadang rumah tangganya masalah, yang kadang rumah tangganya itu mau pegatan. Kan kita itu banyak ya Bu, nek urusan kayak gitu pegatan. Kalau ada orang yang mau pegatan begitu saya katakan, Bu, kalau jenengan mempertahankan rumah tangga, memperlebar jarak, memperlebar jalan menuju ke neraka, pisah weh. Daripada rumah tangga, daripada keluarga, kok malah menyebabkan jenengan masuk ke neraka, lebih baik pisah. Tapi kalau jenengan bisa mempertahankan rumah tangga, meskipun jenengan disia-sia, meskipun jenengan itu dizolimi, meskipun jenengan itu tidak dinafkahi, tapi jenengan bisa masuk ke surga, pertahankan. Tujuan utama kita nih Bu, ibu-ibu panjenengan, termasuk kita sama Pak Wahyu, itu kan cuma satu Bu, mlebu swarga. Nggih mboten Bu? Ini terus terang ya Bu, ini kabar buruk untuk perempuan, kabar buruk untuk ibu-ibu. Nah isi Bu. Kabar buruknya apa? Kanjeng Nabi itu waktu Isra Mi'raj, setelah pulang beliau cerita, saya lihat penghuni neraka itu paling banyak kok wanita. Laki-laki juga banyak, tapi kebanyakan wanita. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah wanita kurang bersyukur. Bersyukurnya itu apa Bu? Begini contoh bersyukur. Yang menyebabkan hati-hati ini, ibu-ibu sama suami nanti hati-hati. Salah satu kelemahan atau kesalahan ibu-ibu wanita adalah ketika suaminya berbuat salah, menganggap suami tidak pernah berbuat kebaikan. Kalau suaminya salah, menganggap suaminya tidak pernah berbuat kebaikan. Contoh, misalnya kita udah masak. Wis mangan, wis masak kesel-kesel, begitu sampai rumah, Pak, dahar beten, meh mangan apa ora. Ternyata suaminya, aku Bu, wis jajan ning jaba, wis mangan mbek kanca-kanca. Tiba-tiba ibu bilang, "Njan bapak ki nek jajan-jajan dhewe, ora tahu ngajak aku." Hati-hati, ora tahu ngajak aku. Mosok ora tahu blas. Apa mbiyen zaman nom-noman mosok pengantin baru ora tahu blas. Hati-hati kata ora tahu. Meh ndi Pak? Iki meh piknik mek kanca-kanca. Ya kono dolan dhewe. Bojone ora tau dijak. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Ya. Menganggap suami tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Oh, itu bahaya buat ibu-ibu. Maka ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ini fondasi awal. Kalau rumah tangga kita itu pengen bahagia adalah apa? Kembalinya kepada Allah. Basa kasarnya ya Bu. Ini bahasa kiasan kasarnya. Wes Pak, karepmu. Aku meh mau kapak-kapake karepmu. Sing penting aku mlebu swarga. Pegang betul nih Bu. Pak, karepmu. Aku meh mau kapak-kapake luweh. Sing penting aku mlebu swarga. Ya angel ku ya pasrah to. Ya angel Bu, memang angel, terus angel Bu. Soalnya apa? Yang bicara iman, yang bicara itu iman. Kalau kita itu ngomongin soal ego, oh ya sini padu tok, ya. Padu tok misalnya dit belanjan entek, kabeh belanjan larang Pak.
Ya nek tanggal 6 kabeh macam-macam ditawari. Ditukoni begitu sentek. Ndi Bu kopi? Kopi. Duwite sentek kopi. Gulane entek ora tau gula. Bojone ya ora kalah. Kuwi wong wedok ra genah bojone balik kerja ki ngeleh mbok apa dadalke ndok mbok piye? Ndokmu dhewe kowe. Lah, kalau manut ego memang nggak bakal enteknya, Bu. Nggak bakal ada habisnya. Kanjeng wis Bu, ndoke wis Bu. Ndoke wis Bu. Kanjeng Nabi itu, Bu. Kanjeng Nabi itu rumah tangganya pernah dalam 1 bulan, bahkan beberapa bulan orang masak. Bahkan nemu kurma bosok sekalipun tidak pernah. Seandainya kok nemu kurma bosok, tetap didahar sama Kanjeng Nabi. Saking ora duwene, Bu. Tapi kok bisa para ummul mukminin, para istrinya Kanjeng Nabi itu bertahan? Kenapa kok semua suami istrinya Nabi Muhammad itu bertahan? Kenapa? Karena landasannya iman. Ini saya nasihat untuk saya sama Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini cerita Bu, Bu. Sudah. Bu, istrinya Kanjeng Nabi itu ada 12. Istrinya Kanjeng Nabi itu ada 12. Hebatnya, ini khusus untuk Nabi ya. Khusus untuk Nabi. Nabi itu istrinya 12, Bu. Dan hebatnya, semua istri 12 itu bersaksi mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah suami yang hebat. Suami yang baik. Istrinya 12, semua mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah suami yang baik. Loh aku mbek Pak Wahyu lho Bu, bojone iki gek siji tok. Kuwi lho karuan. Urung karuan nganggep apik, Bu. Kenapa? Ya karena itu landasan iman di dalam rumah tangganya. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ketika apapun terjadi dalam rumah tangga, itu yang pertama adalah jangan kembali ke suami. Tapi adalah kembali kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah begini. Ya Allah, bakul belanjan larang kabeh. Ya Allah, tolong gaji suami saya dinaikkan. Ya Allah, suami saya ini kok kelihatannya nggak betah di rumah. Tolong ya Allah, jadikan dia itu betah di rumah. Wah, nek dongane bojoku malah meden meneh, Bu. Bojoku kadang nek donga, ya Allah, jadikanlah suamiku seperti genderuwo di hadapan wanita lain. Dan jadikan wanita lain itu seperti kuntil anak di depan mata suami saya. Ya Allah, Dik iki meden. Maksudnya apa? Ben betah ning omah, Bu, maksudnya. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pripun Bu? Iya, tidak berpaling. Oh, bojoku jos, Bu. Ana masalah apa-apa lho, Bu. Oh, ora tahu macam-macam. Jika sajadah, Bu. Sabetke aku ya, Mas. Ora donga ya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini pertama, landasan rumah tangga adalah kepada Allah. Jadi kekuatan dalam ibadah itu sangat penting. Saya berani menyatakan, Bu, mohon izin ya Bu, mohon maaf. Saya berani menyatakan bohong besar. Kalau ada keluarga yang mengaku keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kok tidak ada yang sholat. Ngapusi. Orang Pak, rumah tanggaku bahagia kok. Sholat apa enggak? Enggak. Zong. Ini basa kasare dobel. Dobel kuno. Omong besar, dobel. Kok dia ngaku bahagia, ngaku sakinah mawaddah warahmah, kok di keluarganya enggak sholat. Omong besar. Kosong, zong. Kenapa, Bu? Karena ibadah itu penting sekali. Karena ingat-ingat, tujuan hidup kita itu enggak cuma hidup di dunia, tapi hidupnya di akhirat. Kalau mungkin panjenengan ibu-ibu nih ya Bu ya, ibu-ibu itu tugasnya adalah menjaga diri piyambak.
Tapi saya sama Pak Wahyu begini yang sudah berkeluarga, tanggungannya nggak cuma diri sendiri, yang menanggung istri, yang menanggung anak. Yang semuanya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Bu, yang sepindah untuk menjadikan keluarga kita itu terhindar dari konflik alias sakinah, itu adalah ibadah. Ingat-ingat, tujuan utama kita itu surga. Tadi saya sampaikan basa kasare, wis Pak ora apa-apa karepmu, aku meh dikapak-kapake lho wah. Sing penting aku mlebu swarga. Satu. Yang kedua, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang harus kita lakukan agar kita dalam rumah tangga itu bisa terhindar dari konflik adalah saling memahami. Saling memahami. Memahami itu bagaimana Bu? Kita sadar bahwa yang namanya laki-laki sama perempuan itu beda. Mesti beda Bu. Kita laki-laki sama perempuan itu kadang rumah tangga nih Bu. Kadang konflik atau minimal padu itu gara-gara tidak saling memahami. Contoh paling gampang, cara berpakaian. Yang namanya bapak-bapak Bu nek kondangan itu ya cukup nganggo apa klambi batik atau dawa pecis, amplope disai rampung mangkat. Tapi ibu-ibu, waduh, milih pakaian itu sak lemari iso diodal-adol kabeh. Ujane ora ndek klambi. Ngono ya cek tekok suamine tekok bapake, "Pak iki sing apik ijo apa sing kuning ya, Bu?" Ya apik sing kuning, tapi apik sing ijo kok. Tapi bagi mangkat kok nggawa sing abang. Ya Allah ya. Bu, itu perbedaan yang harus disadari. Jenengan ampun bilang kepada suami, "Bapak kesusu ayo engko sik lho ngenteni aku." Loh, bapak-bapak tuh ringkes, Bu. Begitupun saya sama Pak Wahyu, sama istri, itu juga harus memahami bahwa yang namanya wanita itu nek dandan suwi. Rempong. Makanya Bu, kalau saya nih sama istri nek meh kondangan tak wekasi dik, kowe adus macak, engko nek kali nganggo sandal aku ge adus. Insyaallah mangkat bareng. Tapi kok aku adus dhisik yakin Bu ngligo meneh. Semua ngenteni kesuwen. Loh cara berpakaian aja beda ya. Ibu-ibu bapak-bapak itu kalau jalan ya harus pokoknya mlaku mangkat amplope ning kantong tuh. Ibu-ibu kondangan kudu nganggo tas. Ya tasnya ra ono isine. Ya wadah snack kok gayane kirma mikir omah. Waduh sing doyan dilebokke kabeh. Ya Allah Bu. Jadi perbedaan pakaian saja kalau tidak dipahami nanti bisa menjadi masalah. Bapak-bapak marah, dandan kesuwen, mek kondangan apa ketek ogleng. Sing ibu-ibu juga, kesusu wae engko sik lho dinteni. Lah kenapa? Pemahaman. Belum lagi ibu-ibu kalau soal komunikasi, omong-omong. Yang namanya bapak-bapak itu Bu, itu pikirannya satu arah, cuma mikir ke satu hal, fokus sama satu hal. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Ibu-ibu iso masak, nyambi asah-asah, nyambi ngempake mesin cuci, nyambi ngepel, mbek nyambi ngonek-ngonekke anake. Komplit tuh. Kuwi iso dalam satu waktu, Bu. Tapi bapak-bapak nggak bisa. Bapak-bapak itu cuma satu arah. Kesalahan ibu-ibu yang sering saya lihat adalah ngajak omong bapak-bapak pas bapake nonton bal-balan. Yakin ora dirungokke, Bu? Ora fokus. Pak kalau wis wengi motore dilebokke. Ya tok. Pak yo jek delok TV, delok bal-balan terus. Kul. Pak kalau ya. Kenapa, Bu? Karena bapak-bapak tuh fokusnya cuma satu. Jadi kalau bapak-bapak kok nembe lihat HP, lihat TV, dikandani kok cek mangkat-mangkat, TV-ne pateni, ceklek, HP-ne jaluk, mesti ya tak mangkat kok sik.
Rewel. Itu sama nanti kalau ibu-ibu itu mekas apa tuh pesen sama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tuh banyak tugas mampir lono, mampir ini tuh bisa. Tapi bapak-bapak nggak bisa, Bu. Jadi kan kok misalnya ada arisan yang omah terus wekas mek bapak Pak dinggo sore ade meh kepanggon arisan tuan rumah. Ki aku njaluk tulung tukoke snack ning pasar. Pasare rasa adu-adu ning Tembalang kono akeh snack. Lah goleke sing pojok kono akeh sing murah. Aja lari kok ditawar lho. Ning kono kadang anu kelarangan kok. Lah kuwi sing snack-e sing kacang iki kadang di mlempem dicipi dhisik. Lah bar tuku snack, engko mampir Pak RT. Pak RT dikandani meh rawuh apa ora, engko nek rawuh kan cepake roti. Lah engko nek rawuh berarti bapak tuku roti sisan. Bar kuwi engko mampir nang persewaan gelas sak iki gelas sithik, kae nang Pak RT ki kadang ya duwe gelas oke. Lah izin dhisik bar kuwi nang bagian penyimpanan ku nyereh gelas. Lah bar kuwi Pak yakin Bu bapak langsung mangkat dhewe. Tugasnya kakean. Bapak-bapak enggak bisa begitu. Ya kalaupun mau begitu dikei catatan. Ya kaya bakul belajar nek catatan. Bakul belajar kadang ibu-ibu ya tegel wis kon tuku apa wis diregani. Nyoki duwite pas. Ya Allah pelite ra karuan. Iki duwite pas we. Ibu-ibu sama hati-hati Bu. Beda ibu-ibu sama bapak-bapak. Jadi karena perbedaan itu kita jangan maido ya. Kadang blonjo tuh Bu blonjo. Kalau saya nih sama Pak Wahyu laki-laki begitu masuk Indomaret, Alfamaret itu wis langsung kepikiran, oh iki bar ki meh tuku iki panggonane ning kono bayar metu ya Bu ya. Makanya bapak-bapak tuku misalnya meh tuku air mineral, langsung ning pojok kono lemari bayar. Kuwi kasire Bu kok tekok macam-macam. Pak, enggak sekalian promonya? Enggak. Pulsanya sekalian ora serak ngelak malah tekok terus. Bapak-bapak Duk langsung ketemu pulang. Tapi ibu-ibu muter dhisik. Ya ndelok ilengo, ndelok ibra, ndelok diskon. Ki diskon cek ditekokke, Mbak ini harganya betul segini, Mbak. Iya, Bu, segitu. Apa meneh nek tuku pakaian, Bu? Ya Allah ya Rabbi. Kabeh ki wis dijajal. Mbak coba yang itu, Mbak, yang atas itu, Mbak, jajal. Enggak cocok, Mbak. Kelihatan itu Mbak bayar. Kabeh wis dijajal ibal kuwi rak sida tuku. Lho, Bu, yakin lho, Bu, itu nek bapak-bapak isin, Bu. Ora ketok tuku apa, wis sembarang lah, sing penting tombo isin. Tapi ibu-ibu ora isin blas. Tegele ora karuan. Ya wonge teko, sebab kudunge ijo. Ibu-ibu sama rahimakumullah harus memahami bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda. Kalau kita tidak memahami perbedaan, oh bapak-bapak itu gayanya memang begini, oh bapak-bapak itu memang gayanya nongkrong. Lihat Bu, Ibunda Khadijah itu bisa memahami Kanjeng Nabi. Contoh, ketika Kanjeng Nabi itu ketakutan karena dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kanjeng Nabi itu ketakutan, ya. Begitu beliau kundur ketemu dengan Khadijah, "Zamiluni ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah." Selimuti di kamar dan kemudian apa? Khadijah keluar kamar. Kenapa? Biar Kanjeng Nabi Muhammad tenang. Ini Bu, perbedaan laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan itu pengennya cerita, ono masalah cerita, Pak ngerti tak? Wis ngomong ngerti tak iki iso tanggane, iso macam-macam iki kabeh, iso dinteki kabeh. Pak ngerti tak wis ngomong ngerti tak iki wis bahaya. Kalau ibu-ibu itu cerita, Bu. Tapi kalau bapak-bapak itu kalau ada masalah meneng. Kapan ceritane? Ceritane engko nek masalah wis rampung. Bu, aku wingi duwe masalah. Neng kantor ngene-ngene tapi tenang, wis tak atasi. Ceritanya apa? Begitu selesai.
Jadi kesalahpahaman ini ibu-ibu, ketika ibu-ibu tidak memahami bapak-bapak bahwa bapak-bapak itu harus punya waktu tenang, itu hati-hati. Oh bapaknya wis neng omah mumet ya kita wajahin kulangut, Pak, ana masalah apa to, Pak? Bapaknya meneng wis ora ana apa-apa. Alah kowe tak cerita mbek aku, kowe tak percaya mbek aku to, Pak. Wis tak bulan-bali tak sawang-sawang kowe biyen ki meneng kowe mbek aku. Loh, akhirnya Bu, memang beda ya. Beda. Kalau bapak-bapak itu memang harus punya waktu tenang untuk menyelesaikan masalah. Nanti kalau masalahnya selesai baru cerita. Tapi kalau ibu-ibu, awal masalah wis cerita. Beda begitu. Jadi ibu-ibu soal komunikasi. Yang namanya ibu-ibu itu kalau di single city insya Allah mudeng ya. Tapi kalau bapak-bapak, kadang ada bapak-bapak itu sing ora mudengan. Ya. Misalnya wis sore ngoten, Pak, iki aku ana arisan ki anake engko les ekstrakurikuler tapi belum balik. Itu kan asline ngomongnya Pak engko tolong anake petuken ngono Bu. Bapak ora mudeng, ya ben engko balik dhewe. Itu kalau nggak mudeng ya begitu. Ibu-ibu curhat, Pak, aku kesel pendak dino. Kita iki aku asai ngumbai dewe, rumah anak dewe. Itu kan aslinya ibu-ibu tuh pengen didengar keluh kesahnya. Tapi bapaknya malah tenang Bu, sesuk tak goleke pembantu. Ya Allah Pak, jadi selama ini aku mau dianggap pembantu Pak. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini yang harus perbedaan itu dipahami. Lebih dalam lagi sebagai penutup ibu-ibu. Sampai jam berapa Ibu? Jam 6. Sampai mana? Oh, jam setengah 4 ya Allah ya Rabbi. Jangan kenal. Jam setengah 4. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Setelah kita punya ibadah, kita punya pemahaman tentang perbedaan. Yang ketiga nih Bu, nah ini wajib ini. Kalau ini wajib. Kalau yang 3 itu umum, yang ketiga ini wajib. Apa itu Bu? Ibu-ibu dan juga bapak harus memahami bahasa cinta. Ini nek basa kemakene love language ngono lho Bu bahasa. Nek basa kemakene iki ngono. Manusia itu Bu setidaknya punya 4 bahasa cinta. Bahasa cinta sentuhan. Bahasa cinta pujian. Bahasa cinta waktu. Yang keempat bahasa cinta hadiah. Nah, coba Bu jenengan tuh kira-kira yang mana gitu ya. 1. Pada orang yang merasa dicintai. Kita ini Bu, kalau sama-sama suka, kalau zaman biyen yang-yangan itu ya Bu ya. Zaman biyen yang-yangan itu ya I love you. Aku seneng kalau kowe, tresno kalau kowe. Itu cuma ucapan. Tapi bagaimana caranya agar suami, kalau ibu-ibu pada suami, kalau suami pada istri, agar pasangan kita itu merasa dicintai itu bagaimana? Kita harus tahu dia itu merasa dicintainya bagaimana. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang merasa dicintai itu dengan sentuhan. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf sekali. Kalau ada bapak-bapak bahasanya cinta itu kok sentuhan, hawane yo pengen nyium terus, pengen ngerangkul terus, pengen bobok terus. Hati-hati. Kalau bahasa cinta ini sering ditolak, dia merasa tidak dicintai Bu. Kalau tidak dicintai, hatinya atos. Kalau hatinya atos, mati, rasa cinta mati. Dari hati yang mati, sak karmu lah. Jadi jangan ampun maido ya Bu ya. Kono bapak-bapak, Bu, meneh. Kaya ora ono wektu liya kesel mau bengi wis. Bu, memang ada nuwun sewu, baik entah itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya. Memang ada yang bahasa cintanya itu adalah bahasa cintanya sentuhan. Nek mlaku kudu gandengan.
Nek ora digandengan ketok kaya ditinggal. Alah mlaku dhewe aku kok ora digandeng. Engko nek ning pawon dirangkul. Engko meh mangkat kerja dicium dhisik. Itu kalau yang bahasa cintanya sentuhan tuh begitu. Nek sing ora ya ora masalah. Bapak cium sik. Alah engko ning kantor wae. Lho ning kantor lho sapa? Jadi yang bahasanya sentuhan itu harus betul-betul diberikan. Dan mohon maaf ibu-ibu laki-laki, saya harus menyampaikan ini pengetahuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan, kalau perempuan itu biasanya, nuhun sewu mohon maaf, habis berhubungan bisa santai. Tapi biasanya bapak-bapak laki-laki habis berhubungan langsung tidur. Itu memang begitu kodratnya Bu. Jangan aja nesu-nesu, oh ban main mah micek dhewe. Kodratnya memang begitu, ya. Dan itu kalau jenengan tidak pahami, neng ati ayel. Padahal itu memang ketetapan dari Gusti Allah. Laki-laki memang begitu. Ada yang memang bahasa cintanya itu pengen bahasanya disentuh terus, ngejak bareng terus. Kalau nggak bersamamu aku nggak mau. Mangan yo njaluk didulang. Itu nanti sentuhan ya. Jadi yang pertama adalah sentuhan. Yang kedua ibu-ibu, ada bahasa cinta itu pujian. Saya mau ngasih contoh dulu biar lebih jelas ya Bu ya. Kanjeng Nabi Muhammad yang tadi yang sentuhan itu. Bu, Kanjeng Nabi itu sama istri beliau pernah satu selimut bareng. Ya tahu awake dhewe. Maksudnya apa Bu? Bukan cuma satu selimut bareng pas tidur. Ya pas santai. Jenengan nate Bu, mirsani TV, sinetron, terus satu selimut sama bapaknya pernah Bu? Nah, nek pernah bagus tuh Bu. Kanjeng Nabi memang melakukan itu. Aja nek mandrok TV meh kemulan bareng. Ngopo rene malah. Kono lho malah. Wah nyingrih mah tendang sisan. Mendelok TV ganggu lho. Ibu-ibu yang suka nonton drakor, yang suka nonton itu apa Indosiar apa-apa, ya sekali-kali barengan sama suaminya. Kanjeng Nabi Bu, mohon maaf, pernah mandi bareng bersama suaminya. Mohon maaf, bersama istrinya. Bersama Ummul Mukminin. Pernah tidur bareng, selimutan bareng, pernah mandi bareng. Lho apa ora jos gandos Ibu? Adus bareng lho Bu. Ah Dewi iso muring-muring tenan. Oh, terimbilan ngapok. Malah muring-muring. Nabi Bu, walaupun Ibu, walaupun istrinya haid, berhalangan, Nabi tidur di pangkuan Ummul Mukminin, di pangkuan Aisyah, di pangkuan Zainab, di pangkuan Ummu Salamah. Kenapa? Rasulullah memberikan bahasa cinta, contohnya itu semuanya lengkap. Satu adalah sentuhan. Yang kedua ibu-ibu, bahasa cinta dalam kehidupan kita adalah bahasa cinta pujian. Senang di alam. Nabi itu kalau soal ngalem istrinya, yang paling terkenal misalnya, Nabi memanggil istrinya dengan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Maksudnya apa? Pujian, sanjungan. Ibu-ibu ini ya kalau di alam disanjung, kira-kira siap mboten Bu? Siap mboten Bu? Tenang enggak Bu? Enggak, kadang kalau bahasa cintanya kok bukan pujian Bu. Kalau bukan bahasa cintanya pujian, engko nek dialem malah nesu. Bu, Masya Allah Bu, kita sawang-sawang kok tambah ayu. Ngece. Lap ya, lagi om. Ayo meh ngopo kowe gombal tok jene. Kenapa? Karena bukan bahasa cintanya. Kalau bahasa cintanya akan seneng Bu. Masya Allah Bu, kowe kita sawang-sawang pedak dino tambah rajin, tambah semangat. Wah, nek kalau bahasa cintanya pujian Bu, kabeh ditandangi ngangkat galon, tuku gas, menek klopo. Kenapa? Itu pujian semangat Bu. Bisa menek klopo banget. Saking semangatnya Bu, saya semangat mesti dialem bojoku aku semangat.
Kenapa? Karena memang bahasa cintanya adalah bahasa cinta pujian. Kalau bukan bahasa cintanya ya jadinya ya itu ya. Bu, wah Masya Allah langsing awakmu. Ya Allah. Ngecene nak karuan. Langsing. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itulah sebabnya dalam Islam suami itu boleh bohong. Boleh bohong untuk memuji istrinya, memuji pasangannya. Soalnya nek jujur kan malah medeni toh, Bu. Kalau jujur malah jadi apa? Perang dunia malah jadi bahaya. Ya Allah, Bu. Mangan iki joko akeh. Deloken kae lho. Melar kabeh. Lho kalau jujur kan malah tambah bahaya. Jadi dalam Islam ada bahasa-bahasa cinta, bahasa sanjungan. 2. Bahasa cinta yang ketiga adalah berduaan, quality time. Quality time, bahasa kemakine Ibu ya. Tapi kalau bahasa sederhananya berduaan. Ada kita itu memang menjumpai orang-orang itu yang kerjanya itu luar kota ya Bu ya. Luar kota. Kalau yang ditinggal itu bahasa cintanya tidak quality time, tidak berduaan, tidak masalah. Tapi bahayanya adalah kalau bahasa cintanya adalah pengen selalu berdua, tiba bojone luar kota. Itu kalau nggak bisa menahan iman, nanti bisa mudah tergoda. Itulah sebabnya kenapa kok banyak, mohon maaf ya Bu, di berita-berita TV itu. Berita-berita TV itu suami ditinggal istrinya TKW atau istri ditinggal TKI ke Hong Kong, ke Arab Saudi atau kemana itu. Arab Saudi. Kenapa kok kemudian selingkuh nikah lagi? Bukan semata-mata soal kebutuhan nafkah batin, tapi apa? Mungkin bahasa cintanya adalah pengen berduaan. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ibu-ibu harus mendeteksi, bapak-bapak juga mendeteksi, saya itu bahasa cintanya apa ya? Pengennya apa ya? Dan itu disampaikan pada pasangan. Disampaikan pada pasangan. Kalau bukan bahasa cintanya memang beda. Ada ibu-ibu yang bahasa cintanya itu bahasa cinta berduaan, tapi suaminya luar kota, kemudian bilang mbek tonggone, wah jenengan enak ya Bu, suami kerjanya deket sini aja, kalau pulang ya bisa pulang tiap hari, kalau ada masalah iso dilembuk bareng, kalau ada apa-apa ya iso dimusyawarahke. Sementara saya nih Bu, suami saya itu luar kota, bingung kapan pulangnya. Malah ibu yang dicurhati jawab, wah ya malah enak kowe Bu, bojoku nang omah aku malah tambah mumet. Kenapa? Karena beda bahasa cinta. Bahasa cinta ketiga berduaan. Bahasa cinta yang keempat Bu adalah beri hadiah. Beri hadiah. Wah kalau ini insya Allah umum ya Bu ya. Kabeh pengen seneng hadiah. Kanjeng Nabi itu Bu ngasih hadiah kepada istri-istrinya, kadang cincin, kadang benda berharga, kadang budak untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Lah kita ini kalau ada yang bahasa cintanya adalah hadiah, ingat-ingat tanggal-tanggal penting. Misalnya tanggal pernikahan. Ingat betul Bu tanggal pernikahan? Wah, tenang loh Bu. Wingi ana kancaku Pak Ustad buku nikahku ilang. Apa aku kudu nikah meneh ben entuk buku. Tanggal pernikahan. Hadiah. Enggak apa meneh ulang tahun. Hadiah. Engko gasine muda. Hadiah. Posone tutuk 30 dino. Hadiah. Bahasa cinta hadiah itu penting. Termasuk pada anak-anak kita ya Bu. Semua manusia. Kita harus mendeteksi mana bahasa cinta anak-anak kita, suami termasuk kita itu apa. Anakku senangi merasa dicintai itu kalau bagaimana. Kalau dia mengungkapkan ya bagus. Tapi kalau kita kalau dia enggak mengungkapkan, ya setidaknya kita mendeteksi nek iso tekok sisan daripada main tebak-tebakan. Saya nih Bu,
Saya bukan termasuk suami yang romantis. Ya. Saya termasuk bukan suami yang romantis. Maksudnya soal hadiah. Saya peringatkan betul sama istri saya. Dek, nek pengen hadiah njaluk apa ngomong. Tak tukoke. Daripada main tebak-tebakan. Aku wis ngei hadiah. Kemudian istrinya bilang, masa kamu nggak tahu sih apa yang aku inginkan? Masa kowe ora paham aku, Pak? Masa kowe ora mudeng ta apa sing tak pengen ke? Ya Allah, Bu, kuwi nek diterus-terus kayak konflik itu. Padahal tidak semua kita bisa menebak keinginan seseorang. Maka akan lebih baik adalah jujur, lho njaluk apa tak tukokke. Itu lebih bagus. Tentu selain itu adalah ada hadiah-hadiah surprise ya gitu ya, Bu ya. Misalnya kalau saya bawa pengajian ya, oh senake tak keke. Ngomong itu amplopnya tak keke. Isine aja. Ya penting kita nggawa hadiah, nggawa cangkingan Bu, kirma ya Bu. Itu yang keempat. Yang kelima Bu, yang terakhir ini udah mau maghrib. Yang kelima adalah bahasa cinta pelayanan. Ada suami, ada istri yang bahasa cintanya itu minta dilayani, Bu. Maksudnya apa? Yaitu tadi, nek maem kudu jikoke. Kalau nek meh ngopi kudu digaweke. Kira-kira bapak-bapak gawe kopi dhewe iso ta, Bu? Bisa. Godhok mie dhewe iso ta, Bu? Iso. Tapi bahasa cintanya lain. Bahasa cintanya adalah pengen dilayani, servis pelayanan. Jadi semuanya itu, nuwun sewu ya Bu ya. Saya mohon maaf mewakili bapak-bapak ya Bu ya. Kadang bapak-bapak itu, kok saya Bu? Kadang bapak-bapak itu alemane ngalahi anake. Alemane manjanya itu ngalahi anake. Jadi anggap mawon kalau ada suami kok punya bahasa cinta pelayanan begini, anggap wae kuwi anak mbarep ya Bu. Niku anak mbarepe jenengan ya Bu ya. Nek turu kudu dikemuli, kudu dikeloni, nek kabeh kudu dicepake. Ya memang bahasa cintanya seperti itu. Lah PR untuk kita nih ibu-ibu jamaah rahimakumullah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, itu temukan bahasa cinta. Nek perlu Bu, tanya sama bapaknya. Pak, kamu itu aku harus bagaimana biar kamu merasa dicintai. Begitupun ibu-ibu terus terang kepada bapak-bapak. Pak, aku itu merasa senang, merasa bahagia, merasa dicintai kalau kamu melakukan ini. Biar apa? Biar saling memahami. Ini ibu-ibu jamaah rahimakumullah sebagai nasihat untuk kami dan jamaah sekalian. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ibadahnya tekun dan istiqomah, iso tuku omah lan lemah, hidup rukun ora kakean ceramah, bahagia selamanya sampai almarhumah. Ala haziniyah bil barakatil Fatihah.